Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adit Katalino, Baca Juga, Baca Jabatan. Menggerakkan sektor ekonomi yang memang digeluti oleh perempuan. Karena memang perempuan punya andil untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini dari nanti juga tidak saja menekankan batik-batik yang ini, tetapi batik-batik Singkawang yang khas kota Singkawang akan kita munculkan. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah, selain itu kita berharap juga ya batik-batik ini mampu memberikan warna sendiri di kota Singkawang. Memang kita tahu batik ini khasnya dari Jawa. Singkawang, Sambas itu yang ciri khasnya apa? Bukan batik, tapi tenun, ya kan? Bapak semua, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kami Bapak Cerama Surga beserta Bapak. Terima kasih. Jadi biar tidak berlama-lama nanti sambil mendengarkan. Bukan berarti teman-teman yang ada di sini harus menjadi pembatik untuk belajar membatik. Ingat bahwa kita ini berada di tempat wisata. Jadi batik itu tidak harus kita produksi menjual kita yang menjadi pembatik beneran gitu. Tidak harus, tapi paling tidak kita yang punya tempat wisata untuk membuka kegiatan atau atraksi membatik itu kita harus tahu apa sih yang akan kita jual, ya. Jadi yang kita jual itu bukan cuma produk batiknya, dari awal sampai akhir kita tahu prosesnya. Jadi teman-teman yang berwisata itu bisa tahu bagaimana sih cara membatik, bisa merasakan bagaimana sih membatik. Saya pengen bikin batik, pengen apa sih yang dibuat gitu. Jadi kita ini membuat batik ukuran kecil, tidak harus menjadi pembatik, tetapi di Singkawang Timur sudah ada pembatik-pembatik yang memang memproduksi batik. Batik itu harus melalui proses pelilinan. Yang saya pakai ini baju tenun. Kadang ada orang yang bilang baju yang ini yang saya pakai ini juga baju batik. Jadi begitu dibilang besok hari Kamis kita pergi ke kantor pakai baju batik ya, dah mulai berdatangan pakai baju tenun, baju sasirangan, macam-macam lah pokoknya. Jadi ini benar-benar kita harus tahu. Kalau kita sudah membatik, jadi kita harus tahu batik. Batik itu adalah kain yang bermotif dan bergambar melalui proses pelilinan. Nah ini karena udah banyak yang ikut pelatihan membatik kemarin kan? Yang kemarin pelatihan membatik di Singkawang Timur dan teman-teman yang sudah membatikkan baru belajar batik tulis. Nah hari ini kita ada batik cap. Jadi yang sudah pernah merasakan batik tulis silahkan nanti belajar batik cap. Jadi kita tahu batik cap lebih cepat lagi, setengah jam bisa selesai. Jadi besok kalau menawarkan kegiatan atau atraksi membatik di tempat wisata, nggak usah panjang-panjang ribet bu, bikin batik, tidak jadi orang mau belajar batik, ya tidak jadi kita jualan. Sebentar, bikin batik itu menyenangkan. Saya nggak bisa gambar, tenang, nggak bisa gambar, bisa nyecat. Jadi dia harus seperti memegang mangkok. Kita pegang mangkok seperti ini, kemudian pegang kain. Jadi dia ada rongga, ada jarak antara kain dan kulit tangan. Kalau ditekan dia tidak tersentuh. Ada jarak antara kain dan kulit tangan. Jadi tangannya seperti memegang mangkok. Kemudian duduk mengitari kokok, satu kokok
ciprat. Batik ciprat tuh batik yang dibuat dari cipratan. Sapu lidi, tahu sapu lidi kan? Aku bilang tahu. Pendapat saya tentang kegiatan hari ini itu pertama seru, karena belajar sesuatu yang baru, belajar tentang membatik, batik tulis, dan juga batik cap. Ternyata susah-susah gampang, karena saya sendiri tadi agak tremor ya. Jadi catnya kemana-mana, tapi kalau diikutin, diteladanin, saya yakin pasti semua orang sebenarnya bisa membatik. Cuma nanti setiap orang akan punya motif tertentu. Misalnya saya ikut batik cap, kita batik cap walaupun muda-muda, tapi mudah-mudah sulit juga. Karena apa? Mempadu-padankan antara cap satu dan cap kedua untuk proses. Dan saya senang nih karena inilah sesuatu yang bisa kita jual nanti di desa Bimbing, di paket wisata. Nanti teman-teman dari Kota Singkawang bisa mendampingi para warga di sana. Jadi kita bisa berkunjung melihat ada kegiatan membatik, pasti yang mereka akan tertarik. Jadi sangat bersyukur kami dari OJK bisa dibantu Kota Singkawang, Kota dari Camat, Kota Bimbing, dan kemudian nanti di kemudian hari kegiatan membatik ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisatanya. Tidak hanya di Batu Belimbing ya, di Singkawang Timur, di Jarum juga. Hari ini kami membatik menyenangkan. Yang dengan gembira kami mendapat pelajaran baru dari pengalaman. dengan pengalaman. Semoga ada berkelanjutan untuk wisata kami di desa Batu Belimbing. Oke, mantap.
kenapa kok tidak boleh pakai deterjen? Karena zat dari deterjen yang tajam itu akan membuat kainnya menjadi lapuk. Nah, kan tadi saya bilang bahwa kain yang digunakan untuk membatik itu harus 100% alam. Jadi dia begitu kena yang zat yang tajam dia akan lapuk. Makanya kalau memang batik asli disimpan, disayang-sayang di lemari itu biasanya kalau tidak dimakan gegar dia sobek karena lembab. Ya, bukan karena salah si tukang batik. Nah, gegat, iya kalau di sini bilangnya gegat kan? Rayap, gegat, nah itulah dia pokoknya. Karena dia suka dengan makanannya tuh di kain. Kainnya kain katun. Kalau kain plastik yang ada plastiknya, poliester nggak mau gegat, nggak mau. Nah, karena batik ini memang rentan. Terus bagaimana penjagaan batik? Biasanya orang pasti tanya bagaimana cara kita jaga batiknya. Pencuciannya pertama, pencuciannya kita gunakan sampo atau sunlight karena sunlight itu tidak ada pemutih. Nah, jadi kita pakai sampo atau sunlight. Kalau di Jawa ada yang namanya lerak. Nah, ada yang namanya lerak. Nah, itu kalau lerak langsung cuci aja pakai lerak. Biasanya kalau orang yang saking sayangnya nggak dicuci pakai deterjen, dia cuma dibilas pakai air biasa, kemudian dia angin-anginkan. Kemudian jemurnya jangan di tempat terik panas matahari, karena dia akan memudarkan warna. Pada Pak Ade ya, ini mudah-mudahan capaiannya bisa berhasil Pak Ade. Kami support ya, beserta seluruh peserta dan warga Kelurahan Nyarengkop ya. Dan terima kasih juga Bu Priska selalu mendampingi Kelurahan Nyarengkop ya. Nah, kemudian semakin bersekalinya semakin ini ya, semakin maju. Masih kurang dan kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di inkubasi tahap ketiga tentang materi pengelolaan keuangan rumah tangga. Demikian, selamat siang dan sampai berjumpa dengan lain waktu, dan salam kami untuk keluarga ibu-ibu semua di rumah. Terima kasih.